teman-teman. Akhirnya setelah cukup lama nggak upload video camping, kali ini kita bisa kembali menyapa teman-teman semua. Beberapa bulan terakhir memang cukup sibuk dengan berbagai aktivitas pekerjaan dan urusan keluarga. Jadi kesempatan untuk camping agak tertunda. Kali ini kita camping menuju Rengganis Campsite yang berada di kawasan Ciwidey, Bandung. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:25. Kita memutuskan berangkat malam karena suami pulang kerja sampai jam 7 malam. Jadi setelah beres-beres dan memastikan semua perlengkapan siap, barulah kita bisa memulai perjalanan. Malam ini kita camping bersama Tante Ugi dan Om Sony yang udah terlebih dulu berada di lokasi. Sementara Om Aris dan keluarga akan menyusul besok siang. Semoga perjalanan malam ini lancar dan kami bisa sampai sebelum tengah malam. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan terus ikuti perjalanan camping keluarga kami sampai selesai ya. Gunakan lajur kanan untuk menggunakan jalan ke Margasi. Terus sejauh 1,5 kilometer. Alhamdulillah perjalanan sejauh ini sangat lancar. Kami sudah keluar dari Tol Soreang dan melanjutkan perjalanan menuju area Ciwidey. Untuk belok kanan ke Batu Jajar, Soreang, Jalan Al-Fatuh. Yang menarik, kami berangkat tepat saat malam takbiran Idul Adha. Biasanya kita membayangkan jalanan akan rame, tapi malam ini justru cukup lengang. Di sepanjang perjalanan sesekali terdengar gema takbir dari masjid-masjid yang kami lewati. Rasanya membawa suasana yang begitu hangat dan menenangkan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3,5 jam, akhirnya kami tiba di Rengganis Campsite. Sekarang udah jam 12 malam, walaupun udah larut banget, kami tetap disambut ramah oleh petugas yang berjaga malam itu. Iya, Mau camping iya? iya, Iya. iya, Hah. betul. Setelah proses check-in selesai, kami langsung diarahkan menuju ke area parkir dan untuk mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa ke lokasi camping. Malam, Pak. Malam Pak. Udah booking belum? Bro? Iya, Udah, Pak. Oh, yang di E1 sampai Iya. 3 ya? Oh iya benar. betul Pak. Siap. Langsung aja. Salah satu peraturan yang ada di Rengganis Campsite adalah kendaraan nggak boleh masuk ke area camping. Jadi seluruh perlengkapan harus dipindahkan menggunakan kendaraan khusus dari pengelola. Walaupun perlengkapan camping kita cukup banyak, tapi nggak usah khawatir ya teman-teman, kita akan dibantu proses loading barang sampai ke area camping. Setelah proses loading barang dan kita udah sampai ke area camping, kita memutuskan untuk langsung mendirikan tenda. Karena sudah larut malam dan di sini suhu sampai 12 derajat Celcius, jadi mulai terasa dingin dan suara takbir juga terdengar jelas dari masjid-masjid terdekat dengan area camping. Di tengah udara pegunungan yang udah mulai terasa dingin, suara takbir masih terdengar jelas bersautan. Ada suasana yang sulit dijelaskan dengan kata-kata karena baru kali ini kita camping pas banget momennya Hari Raya Idul Adha.
Setelah tenda berdiri, kami melanjutkan dengan memompa kasur angin dan merapikan perlengkapan tidur. Mata udah mulai terasa berat setelah perjalanan panjang. Setelah tenda dan perlengkapan camping udah selesai semuanya, kita memutuskan langsung istirahat karena besok masih banyak tempat yang ingin kita jelajahi bersama anak-anak. Pagi pun tiba, karena camping kali ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, kita sengaja bawa ketupat dan opor ayam dari rumah. Lebaran nih, suasananya lebaran. Sambil menikmati sarapan, kita ngobrol santai dan menikmati suasana pagi yang tenang. Kadang kebahagiaan keluarga emang gak selalu harus mahal ya. Duduk bersama, makan bersama, dan saling bercerita udah jadi momen yang sangat berharga. Setelah selesai sarapan, kita ngajak anak-anak jalan santai menyusuri kebun teh. Udara pagi di sini tuh seger banget loh, terasa banget memenuhi paru-paru. Hamparan hijau sejauh mata memandang tuh bener-bener membuat pikiran kita terasa lebih rileks. Di tengah kesibukan sehari-hari, ternyata jalan santai kayak gini tuh bersama keluarga bisa jadi obat terbaik untuk isi ulang energi. Di area campsite ini juga tersedia musola yang menurut kita udah sangat nyaman ya. Kita bisa berjamaah di sini. Kita sendiri camping di Blok E dan menempati 3 kafling, yaitu E1, E2, dan E3. Kafling E1 ditempati Tante Ugi dan Om Sony, aku di E3, sedangkan E2 besok sore akan ditempati oleh Om Aris dan keluarga. Sekarang kita mau ajak teman-teman berkeliling sebentar untuk melihat area Blok E dan suasana di sekitarnya. Yang membuat Rengganis Campsite ini semakin menarik adalah adanya aliran sungai kecil yang jernih tepat di depan area tenda. Airnya bening banget ya teman-teman. Suara gemericik air yang terus mengalir buat suasana camping terasa makin tenang dan nyaman. Dan sekarang kita mau lihat kamar mandinya yang ada di Blok E ini. Kelihatannya sih bagus dan estetik ya teman-teman. Ayo kita lihat. Wah, kelihatan dari sini wastafelnya juga berjejer ya. Wah, banyak banget ini.
Jadi kayaknya nggak perlu ngantri walaupun yang camping lagi banyak. Sebelah sini untuk wanita. Wah, di sini juga banyak juga kamar mandinya. Nah ini, pakai shower ya di sini kamar mandinya. Nah ini toiletnya, toilet duduk, cukup bersih di sini ya. Dan banyak ini, jadi kalau lagi pas banyak banget nggak ngantri. Di toilet cowok juga sama ya, banyak juga. Sama ya kayak yang di toilet perempuan. Bukan cuma sungai, tapi di Rengganis Campsite juga ada kebun stroberi yang bisa dikunjungi. Dan serunya, pengunjung bisa memetik sendiri dengan harga yang relatif terjangkau. Buat anak-anak, pengalaman seperti ini tuh lebih berkesan ya dibanding melihat buah di supermarket. Kalau ditanya yang paling bikin anak-anak betah di sini tuh pasti sungai kecil yang jernih ini. Dari pagi sampai sore mereka tuh nggak bakalan bosen-bosen main air. Setuju ya kalau alam tuh sebenarnya udah menyediakan taman bermain terbaik buat anak-anak. Mereka bisa explore bermain tanpa gadget. Sementara anak-anak bermain air, kita orang tua menikmati waktu santai di depan tenda, ngopi, ngobrol, dan menikmati berbagai cemilan yang kita bawa. Padahal udah jam 10 pagi loh teman-teman, tapi udara di sini masih terasa dingin. Cuaca selama camping kali ini benar-benar bersahabat nih. Langit cerah, udara sejuk, dan pemandangan juga luar biasa indah. Karena suasananya syahdu, jadi semakin lama di sini semakin betah, jadi semakin muncul perasaan buat memperpanjang waktu camping. Hari udah sore dan akhirnya keluarga Om Aris tiba di lokasi camping. Tanpa nunggu lama, kita langsung bantu mereka mendirikan tenda. Salah satu hal yang nyenengin ketika camping bersama keluarga atau sahabat adalah adanya rasa saling membantu seperti ini nih teman-teman. Pekerjaan berat terasa jauh lebih ringan ketika dilakukan bersama-sama.
Dan ini malam kedua di sini, udara dingin khas pegunungan udah mulai terasa ya. Kami segera menyalakan api unggun untuk menghangatkan suasana. Di rumah keluar. Oh iya. Malam seperti ini nih teman-teman yang jadi bagian favorit saat camping. Kita duduk melingkar, berbagi cerita, bercanda, dan menikmati hangatnya api unggun bersama orang-orang terdekat. Nunggu sampai udah ngantuk banget dikasih jam 12 malam ngantuk. Waduh. Sabar. Kuliah midnight. Spiritual, perjalanan spiritual. Ini pagi kedua kita camping di sini, dan hari ini kita memutuskan jalan-jalan melihat area di sekitar campsite. Selain ingin menikmati suasana pagi, kita juga penasaran ya fasilitas apa aja yang tersedia di sekitar sini. Saat berkeliling, kita menemukan area glamping yang cukup menarik nih. Fasilitasnya juga terlihat sangat nyaman, bahkan ada jacuzzi juga. Kami belum tahu berapa tarif menginapnya, tapi sepertinya menarik nih buat dicoba di kunjungan berikutnya. Selain glamping, terdapat juga beberapa villa yang cukup bagus dan cocok untuk keluarga. Kembali ke area tenda, biasa nih ibu-ibu sibuk menyiapkan sarapan dan berbagai cemilan. Suasana pagi di campsite ini emang bener-bener indah ya teman-teman, apalagi suhunya yang dingin. Nah, buat teman-teman yang mau camping di area Ciwidey dan sekitarnya, persiapannya harus mantep ya teman-teman, kayak jaket tebal, karena suhu di sini apalagi kalau malam bisa sampai 10 derajat Celcius. Karena cuaca pagi di sini juga masih sejuk ya teman-teman, sampai kita lihat Om Aris juga masih kedinginan. Anak-anak kembali main di sungai. Mereka tuh kayaknya nggak pernah kehabisan energi ya. Ngelihat mereka bermain bebas seperti ini tuh bikin kami sadar ya bahwa masa kecil berlalu begitu cepat. Karena itu, setiap kesempatan untuk menciptakan kenangan indah bersama mereka selalu sangat terasa berharga. Gak kerasa ya, waktu check out pun tiba. Kita meninggalkan Rengganis Campsite dengan membawa banyak cerita dan kenangan. Namun perjalanan kita belum selesai ya.
Kali ini kita menuju ke Warung Kabut Mak Nani. Nah, Warung Kabut ini cukup terkenal di kawasan ini. Sepanjang perjalanan, hamparan kebun teh yang luas terus menemani. Pemandangannya bener-bener memanjakan mata banget nih teman-teman. Sekitar waktu setengah jam, akhirnya kita sampai di Warung Kabut Mak Nani. Tempat ini cukup lumayan populer ya, terutama buat para bikers yang sering touring melewati jalur ini. Pilihan menunya cukup beragam ya teman-teman, kebanyakan adalah makanan khas Sunda. Dan soal rasa, menurut kami sih nggak perlu diragukan lagi ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa namanya Warung Kabut? Karena hampir sepanjang hari, area warung ini selalu diselimuti kabut tipis yang membuat suasananya makin syahdu. Setelah menikmati makan siang dan beristirahat, akhirnya perjalanan camping keluarga kali ini pun berakhir. Saatnya kembali pulang membawa cerita baru dan kenangan indah yang akan terus kami ingat. Terima kasih sudah menemani perjalanan camping keluarga kami sampai akhir ya teman-teman. Semakin hari semakin sadar anak-anak tidak akan selalu kecil. Suatu saat mereka akan tumbuh dewasa, memiliki kesibukan dan jalan hidup mereka sendiri. Karena itu, setiap perjalanan, setiap tawa, setiap obrolan sederhana di depan tenda, dan setiap momen kebersamaan yang kita ciptakan hari ini adalah investasi kenangan yang nilainya tidak bisa diukur dengan apapun. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bahwa kebahagiaan keluarga tidak selalu tentang tempat yang mewah, tapi tentang waktu yang kita luangkan untuk saling hadir satu sama lain. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.